Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Rahmat Ritonga dengan NIM 2105 10226. Di sini saya akan menganalisis perlindungan merek di Superman dan wafer Superman yang dimana diuraikan berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 3 dengan fakta-fakta yang berkaitan dengan merek Superman DC Comics sebagai merek terkenal. Maka yang pertama mengenai tingkat pengetahuan dan pengakuan di masyarakat. Masyarakat Indonesia jelas mengetahui bahwa karakter Superman ini berasal dari sebuah karakter komik dan film. Lalu mengenai volume penjualan yang diperoleh dari keuntungan penjualan barang atau jasa tersebut, terakhir memperoleh pendapatan kotor di seluruh dunia sebesar 833 juta dolar. Hal ini membuktikan bahwa hingga kini Superman masih memberikan keuntungan bagi DC Comics dalam penayangan filmnya dalam jasa dunia hiburan di seluruh dunia. Selanjutnya, pasar merek Superman sudah menguasai pasar komik sejak tahun 1940-an di Amerika dan hingga saat ini menyebar penjualan komik dan merchandise Superman di seluruh dunia. Jangkauan daerah dan waktu penggunaan merek Superman sendiri untuk DC Comics ini telah digunakan di hampir seluruh dunia dari pernyataan film dan komik, termasuk di Indonesia sendiri yang tidak pernah melewatkan penayangan film Superman dari DC Comics di bioskop-bioskop Indonesia. Dari jangka waktu penggunaan pun, merek Superman hingga saat ini masih digunakan oleh DC Comics di seluruh dunia untuk film dan karakter tersebut. Intensitas dan promosi yang dilakukan oleh DC Comics telah lebih dari jutaan dolar. Komik Superman memiliki DC sendiri pertama kali dikenalkan pada tahun 1938 di Amerika Serikat melalui Action Comics. Reputasi dari Superman milik DC Comics sendiri sudah dikenal oleh masyarakat secara umum, terutama melalui penjualan komik dan penayangan filmnya di seluruh dunia. Terkenalnya suatu produk tentu memberikan suatu celah dan jalan pintas bagi pihak yang berniat tidak baik untuk mengambil keuntungan dengan penggunaan nama produk yang serupa atau mirip terhadap suatu produk yang dimilikinya. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan melanggar etika dalam berbisnis. Norma kesusilaan dan perbuatan yang tidak menghargai hak eksklusif terhadap merek. Pemboncengan nama atau dikenal dengan istilah passing off adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara, baik dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun norma hukum. Tindakan ini terjadi dengan cara meniru atau memirip-miripkan pada kepunyaan pihak lain yang telah mempunyai reputasi baik. Pemboncengan ini terjadi ketika ada pihak yang ingin memanfaatkan suatu keterkenalan dari suatu merek atau nama yang sudah terkenal milik pihak lain agar mengambil nilai ekonomi terhadap penjualan barangnya agar dapat lebih menarik dengan menggunakan keuntungan merek atau nama yang sudah jelas besar reputasinya dan dikenal luas di masyarakat. Namun, perbuatan ini tentu menimbulkan akibat yang merugikan terhadap pemilik merek yang sesungguhnya dikarenakan konsumen bisa saja terkecoh apabila membeli produk dalam barang atau jasa yang serupa atau tidak serupa. Akibat dari kerugian yang dirasakan konsumen tadi, bisa saja konsumen meminta klaim kepada pihak pemegang merek karena merasa dirugikan. Adanya pemboncengan suatu nama membuat pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan akibat adanya kerugian yang muncul dari adanya tindakan passing off ini. Pemboncengan terhadap merek ini terjadi di dalam kasus merek Superman milik PT Maxim Farm Makmur selaku pemilik merek dagang Superman. Secara jelas telah membonceng merek dari karakter komik dan superhero milik DC Comics Superman, di mana karakter tersebut merupakan karakter pahlawan lelaki dengan kekuatan super yang memiliki badan kekar dengan menggunakan pakaian berwarna biru dan berjubah merah.
Karakter tersebut mirip pada pokoknya dengan gambar yang berada pada wafer Superman. Tidak ada perbedaan yang mendasar pada gambar dan logo dalam gambar pahlawan di wafer Superman dengan karakter Superman milik DC Comics. Secara penyebutan nama Superman pun keduanya tidak ada perbedaan. Keduanya diucapkan dengan lafal dan intonasi yang sama. Bentuk gambar, logo dan merek Superman wafer dan Superman milik DC Comics tidak ada perbedaan yang mendasar dan dapat dikatakan terjadi persamaan persis pada pokoknya. Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa Superman wafer telah melakukan pembocengan terhadap karakter Superman DC Comics. Pelemahan kapasitas atau dikenal dengan dilution pada merek diartikan sebagai pelemahan pada merek dengan kategori terkenal famous untuk mengidentifikasi dan membedakan barang dan jasa terkait dari ada atau tidaknya kompetisi antara pemilik merek terkenal dari pihak lain ataupun kesamaan membingungkan. Hal ini secara khusus muncul sebagai pemudaran atau perusakan merek terkenal dengan kategori famous. Dilution merupakan suatu pelemahan terhadap kapasitas dari suatu merek terkenal sehingga menimbulkan kebingungan bagi konsumen karena adanya kesamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Pada kasus dilution, ada ketentuan yang harus terbukti untuk dikatakan termasuk pada dilution. Pertama, 1. Mereka merupakan merek terkenal atau memiliki reputasi. Nomor 2, mereka memiliki persamaan pada pokoknya khususnya untuk barang yang tidak sejenis. Dan yang nomor 3, ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran, dan pengaburan secara tanpa hak. Ketentuan ini menjadi syarat untuk suatu merek dapat dikatakan telah melakukan pelemahan kapasitas terhadap suatu merek terkenal. Pelemahan kapasitas dalam penggunaan suatu merek atau dilution memiliki dua tipe, yakni tipe pengaburan dan tipe pengerusakan. Dilution tipe pengaburan merupakan penggunaan suatu merek terkenal merupakan suatu tindakan melemahkan kapasitas suatu merek terkenal melalui identifikasinya untuk produk yang tidak sejenis. Walaupun merek ini tidak menimbulkan kebingungan yang terjadi antara konsumen kedua produk tersebut, namun hal ini mengurangi kualitas pembeda antara merek yang bersangkutan. Dilution tipe pengerusakan merupakan pengerusakan terhadap merek terkenal akibat adanya kesamaan ini secara tanpa hak oleh penggugat yang mengakibatkan pemudaran, penurunan atau penipisan kualitas pembeda suatu merek. Perusakan terjadi apabila merek ini digunakan pada tempat yang tidak sesuai atau melalui produk atau jasa dengan kualitas yang rendah. Kasus sengketa merek Superman antara DC Comics dengan PT Maxim Farm Makmur juga memiliki keterkaitan dengan konsep teori dilution. Akibat dari penggunaan merek Superman wafer bagi DC Comics selaku pembuat karakter Superman menimbulkan kerugian dikarenakan adanya suatu bentuk pelemahan kapasitas terhadap merek yang mereka miliki. Bila melihat ketentuan yang harus ditujukan, apabila suatu merek memenuhi suatu tindakan dilution maka dapat diuraikan dengan sebagai berikut. Yang pertama, merek merupakan merek terkenal atau memiliki reputasinya, yang mana merek Superman milik DC Comics telah ada sejak tahun 1938, di mana pertama kali karakter tersebut dikenalkan ke publik. Sejak saat itu berlanjut dengan bermunculan komik Superman dan film hingga saat ini sudah memiliki total 8 film Superman dengan pendapatan penghasilan per film di seluruh dunia bisa menghasilkan di atas puluhan juta dolar. Hal ini menimbulkan bahwa karakter Superman memiliki reputasi dan nilai jual yang tinggi. Nomor 2, merek memiliki persamaan pada pokoknya khususnya untuk barang yang tidak sejenis, yang mana merek Superman milik DC Comics dengan merek Superman milik PT Maxim Farm Makmur memiliki persamaan pada pokoknya dari segala aspek. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua merek ini dari segi warna dasar, warna pelengkap, logo, karakter pria dengan badan tegap, pakaian karakter tersebut yang serupa, pelafalan nama Superman yang tidak ada perbedaan.
Dan yang nomor 3 ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran, dan pengaburan secara tanpa hak. Yang mana penggunaan merek Superman oleh PT Maxim Makmur untuk produk wafer Superman bisa dikatakan mengakibatkan pengaburan secara tanpa hak terhadap penggunaan merek Superman, dikarenakan merek Superman yang sudah dikenal dan memiliki reputasi yang baik sebagai komik dan film dapat dikaburkan dengan adanya suatu produk tidak sejenis dengan merek yang sama. Dilution terhadap penggunaan merek Superman yang dilakukan oleh Peter Maxim Makmur lebih tepat masuk kepada dilution tipe pengaburan, di mana terjadi persamaan pada pokoknya dengan merek Superman milik DC Comics pada kategori produk tidak sejenis. Lebih dapat dikatakan pengaburan karena penggunaan merek Superman oleh Peter Maxim Makmur untuk produk wafernya hanya mengakibatkan kemungkinan penurunan kualitas dari merek Superman milik DC Comics dan mungkin mengakibatkan kesesatan pemahaman di masyarakat secara umum. Akibat dari adanya penggunaan merek terkenal oleh penggunaan merek lain tentu mengakibatkan suatu ketidakjelasan pemegang hak atas merek tersebut di Indonesia. Dalam daftar umum merek terdapat 2 kepemilikan merek Superman atas nama yang berbeda dan kedua yang terdaftar secara sah di kategori yang berbeda. Akibatnya terdapat suatu ketidakpastian hukum akibat adanya 2 kepemilikan merek dengan nama yang sama. Hal ini tentu merugikan merek Superman DC yang terlebih dahulu mengenakan merek Superman. Selayaknya apabila merek Superman wafer ingin menggunakan nama, gambar atau logo Superman di produknya, maka diperlukan suatu lisensi dari Superman DC Comics sebagai suatu tindakan penghargaan atas hak eksklusif yang dimiliki oleh DC Comics. Permohonan upaya kasasi ini merupakan suatu bentuk upaya keberadaan dalam sistem peradilan di Indonesia. Upaya ini dilakukan apabila ada pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan pada tingkat yang sebelumnya. Kasasi berasal dari kata kaser yang berarti membatalkan. Permohonan pada tingkat kasasi memeriksa mengenai penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan pada tingkat yang sebelumnya. Pemeriksaan pada tingkat ini dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pada tingkat ini Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan dan penetapan pengadilan pada tingkat sebelumnya karena adanya kewenangan yang melebihi batas. Kesalahan penerapan hukum yang berlaku, kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam batalnya putusan yang bersangkutan. Jadi kesimpulan dari hak merek isi Superman dan wafer Superman yaitu: pertama, merek dagang Superman memenuhi ketentuan sebagai pemegang hak atas merek terkenal. Untuk merek Superman DC Comics dilihat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek yang diatur di dalam pasal 18 ayat 1, 2, dan 3. Sebagian besar ketentuan ini dapat dipenuhi secara kuat dan meyakinkan sehingga merek Superman DC Comics layak diakui sebagai merek terkenal. Kedua, akibat hukum peniruan merek terkenal bagi penggunaan merek tersebut yakni adanya pemboncengan dan pengurangan nilai kapasitas terhadap merek terkenal sehingga menimbulkan kerugian bagi merek Superman DC Comics. Tindakan tersebut mengakibatkan dilanggarnya hak eksklusif yang dimiliki oleh DC Comics sebagai pemegang merek terkenal. Lalu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini membuat timbulnya ketidakpastian hukum di mana sebenarnya tidak diperboleh kepastian hukum akibat adanya satu merek dengan 2 kepemilikan yang berbeda di kategori yang berbeda, yang dimana sebenarnya tidak diperbolehkan di dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Ketiga, pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1105 K/PDS
SU HKI 2018 dalam memutuskan sengketa merek Superman antara DC Comics dan PT Maximum Makmur tidak tepat. Hakim pada pertimbangannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, di mana majelis mengabaikan pasal 9 mengenai hak prioritas dan juga pasal 21 ayat 1 dan 2 mengenai persamaan dengan merek terkenal. Hakim tidak memperhatikan bahwasanya DC Comics merupakan salah satu merek terkenal yang berasal dari anggota Paris Convention, di mana Indonesia juga turut serta meratifikasi perjanjian tersebut, dan juga hakim tidak memperhatikan adanya peniruan persamaan pada pokoknya yang dilakukan Superman Wafer dengan suatu etikat tidak baik. Jadi cukup sekianlah analisis saya terhadap perlindungan merek DC Superman dan Wafer Superman. Kurang lebihnya saya dulu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.